Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya dalam pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar, dan materi yang didapat dapat bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya rahmat dan hidayahnya yang berupa pikiran, sehingga seluruh manusia mampu melakukan berbagai upaya inovasi untuk menunjang kesejahteraan manusia, khususnya dalam bidang kelistrikan. Nah, pada saat ini manusia sangat tergantung dengan listrik. Nah, mengapa Ibu bicara tentang listrik? Itu tentu ada kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, simak terus ya kelanjutan materinya. Nah, bisa kalian lihat pada gambar yang Ibu tampilkan pada slide PPT ini, mengapa sih kita saat menggosok-gosokkan penggaris di kepala kita, di rambut yang kering. Nah, lalu nanti kita melekatkan pada kertas-kertas kecil, maka akan terjadi penarikan kertas-kertas kecil ke penggaris tersebut. Nah, ada juga balon yang jika digesek-gesekkan, nanti rambut kita akan menempel pada balon tersebut. Terus, ada juga batangan kaca dan kain sutra jika digesek-gesekkan, maka akan terbentuk timbul arus listrik. Nah, mengapa? Itu semua ada kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini. Apa sih materi kepada pagi hari ini? Nah, lanjut ke tujuan pembelajaran kita. Nah, lanjut untuk tujuan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan ada 3 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama menyebutkan jenis-jenis muatan listrik. Yang kedua, menghitung besarnya gaya kolom 2 muatan listrik. Yang ketiga, menghitung besar medan listrik. Materi yang pertama yaitu listrik statis. Yang A, muatan listrik. Nah, dalam muatan listrik ini ada yang namanya atom. Kalian harus tahu dulu apa itu pengertian dari atom. Nah, di sini disebutkan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang sudah tidak bisa dibagi lagi secara reaksi kimia biasa. Nah, biasanya lapisan atom ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada inti atom atau nukleus, di mana dia terdiri dari proton dan neutron. Untuk proton, yaitu adalah atom yang memiliki muatan listrik positif, sedangkan neutron adalah atom yang tidak memiliki muatan. Nah, yang kedua yaitu kulit atom. Nah, di dalam kulit atom ini terdiri dari elektron. Apa sih elektron itu? Nah, elektron itu adalah atom yang memiliki muatan listrik negatif dan bergerak mengelilingi inti atom. Pada elektron mudah untuk dipindahkan dari suatu atom. Nah, dapat dilihat pada gambar di situ dapat dilihat di mana posisi proton dan neutron ada dalam inti atom. Nah, yang terdapat di kulit atom itu adalah elektron. Untuk tandanya bisa dilihat kalau elektron ada pada warna ungu dan proton dan neutron ada pada warna orange dan hijau.
Untuk macam-macam benda yaitu ada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada benda netral. Nah, untuk benda netral adalah dimana apabila jumlah dari proton sama dengan jumlah elektron, sehingga atom akan menjadi netral dan tidak mempunyai muatan listrik. Dan yang kedua yaitu benda bermuatan. Benda bermuatan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bermuatan listrik negatif apabila mempunyai jumlah elektron yang lebih banyak daripada jumlah proton. Nah, yang kedua yaitu bermuatan listrik positif apabila mempunyai jumlah proton yang lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Nah, untuk pada muatan listrik bisa saling berinteraksi sebab antara kedua muatan terjadi gaya listrik atau gaya tolak atau gaya tarik. Nah, sifat dari muatan listrik yaitu yang pertama, muatan sejenis akan saling tolak-menolak, dan yang kedua, muatan tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Selanjutnya yaitu hukum Coulomb. Nah, untuk hukum Coulomb bunyinya yaitu besarnya gaya listrik antara dua muatan sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua muatan tersebut. Nah, besarnya gaya listrik tersebut dapat diukur dengan persamaan, bisa dilihat di gambar rumus hukum Coulomb. F sama dengan Q1 dikali Q2 per R2, di mana dalam keterangannya yaitu F sama dengan besar gaya listrik atau gaya Coulomb. Yang Q1 yaitu besar muatan listrik 1 dan Q2 adalah besar muatan listrik 2, dan R merupakan jarak antara dua muatan. K adalah konstanta perbandingan, atau bisa ditulis dengan 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat. Berdasarkan persamaan tersebut, maka besarnya gaya Coulomb sebanding dengan besarnya kedua muatan, dan besarnya gaya Coulomb berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Dan semakin jauh jarak antara muatan menjadikan gaya listrik atau gaya Coulomb semakin kecil. Begitu pula dengan kondisi sebaliknya. Semakin dekat jarak antara muatan menjadikan gaya listrik atau gaya Coulomb semakin besar. Nah, kita lanjut ke contoh soal dari hukum Coulomb tersebut, yaitu jika terdapat muatan yang sama jenis besarnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan 6 kali 10 pangkat min 4 Coulomb. Jika jarak pada muatan tersebut yakni 6 cm, maka berapakah gaya Coulomb yang terjadi di antara kedua muatan tersebut? Nah, untuk pembahasan diketahui Q1 atau besar muatan listrik 1 dengan satuan Coulomb yaitu 2 kali 10 pangkat min 6. Yang Q2-nya yaitu besar muatan listrik 2 yaitu 6 kali 10 pangkat min 4 Coulomb. Dan R atau jarak antara dua muatan tersebut yaitu 6 cm. Nah, kita rubah dulu menjadi meter, yaitu menjadi 6 kali 10 pangkat min 2. Ditanya berapakah gaya Coulomb-nya? Nah, jawab, kita masukkan rumus dari gaya Coulomb-nya yaitu Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, kita masukkan satuan dari ketentuan konstanta perbandingannya yaitu 9 kali 10 pangkat min 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb atau Q1 dikali 6 kali 10 pangkat min 4 Coulomb atau Q2, dan dibagi dengan jarak dua muatan tersebut yaitu 6 kali 10 pangkat min 2. Nah,
didapatkan hasil 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat min 6 kolom kali 6 kali 10 pangkat min 4 kolom dibagi 36 kali 10 pangkat min 4. Nah, didapatkan hasil 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Materi selanjutnya yaitu tentang medan listrik. Nah, medan listrik itu apa sih? Medan listrik itu merupakan daerah yang ada di sekitar benda yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, penggambaran untuk medan listrik adalah dengan garis gaya listrik, yang mana untuk yang punya muatan positif akan digambarkan dengan bergerak keluar. Nah, sedangkan yang bermuatan negatif bergerak ke dalam, menuju ke pusat. Sehingga garis gaya listrik mempunyai gerakan dari yang bermuatan positif menuju muatan negatif. Dapat dilihat pada gambar 2, yaitu arah medan listrik. Mana muatan positif dan muatan negatif. Dapat dilihat. Nah, untuk rumus kuat medan listrik ini yaitu E sama dengan F per Q atau dengan keterangan di mana E yaitu kuat medan listrik, N per C. Nah, F adalah gaya tarik-menarik antar muatan, Newton. Nah, sedangkan Q yaitu muatan listriknya, dan K adalah konstanta, di mana konstanta ini adalah nilainya 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Itu ada dua rumusnya, yaitu E sama dengan F per Q atau E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang contoh soal dari medan listrik tadi, yaitu jika sebuah muatan uji plus 25 kali 10 pangkat 5 kolom diletakkan dalam sebuah medan listrik, apabila gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,5 Newton, berapa besar medan listrik pada muatan uji tersebut? Nah, untuk pembahasan itu diketahui bahwa F-nya sama dengan 0,5 Newton dan Q sama dengan plus 25 kali 10 pangkat 5 kolom. Ditanya berapakah besar medan listriknya? Nah, dijawab, kita masukkan rumus dari besar medan listriknya, E sama dengan F per Q. Nah, dimasukkan rumus dari F tadi, nilai F yaitu 0,5 N per Q-nya yaitu plus 25 kali 10 pangkat 5 kolom. Nah, didapatkan hasil yaitu 2000 Newton per kolom. Nah, itu tadi materi pada hari ini. Semoga kita dapat memahaminya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan merangkum semua materi yang sudah Ibu bahas, yaitu tentang listrik statis tersebut. Yang pertama yaitu ada namanya muatan listrik. Tadi sudah dijelaskan atom. Nah, atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang sudah tidak bisa dibagi lagi secara reaksi kimia. Nah, di dalam lapisan atom itu terbagi dua, yaitu ada inti atom dan kulit atom. Nah, di dalam inti atom itu ada namanya proton dan neutron. Sedangkan kulit atom itu ada namanya elektron. Lanjut yaitu tentang macam-macam benda. Nah, macam-macam benda itu ada namanya terbagi dua tadi ya, yaitu benda netral dan benda bermuatan. Nah, selanjutnya yaitu tentang sifat dari muatan listrik. Nah, yang ada dua, yaitu tadi ada muatan sejenis akan saling tolak menolak, dan sedangkan muatan yang tidak sejenis akan saling tarik menarik. Nah, selanjutnya yaitu tentang hukum Coulomb.
Nah, bunyi dari hukum Coulomb tadi yaitu besarnya gaya listrik antara dua muatan sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua muatan tersebut. Nah, rumusnya yaitu F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu tentang medan listrik. Nah, apa tadi medan listrik? Nah, medan listrik tersebut adalah daerah yang ada di sekitar benda yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, untuk muatan positif, arah panahnya itu keluar. Nah, sedangkan negatif, arah panahnya itu menuju ke pusat. Nah, untuk rumus mengukur kuat medan listrik itu ada dua tadi, yaitu E sama dengan F per Q, dan F yaitu sama dengan Q per R kuadrat. Nah, itu kesimpulan dari Ibu tentang materi kita hari ini. Untuk selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan latihan, dapat kalian lihat di slide PPT-nya. Nah, itu ada latihan 3 soal. Ibu harap kalian semua dapat mengerjakannya. Kerjakan soal tersebut. Nah, nanti absennya berdasarkan pengumpulan latihan tersebut. Dikumpulkan melalui WA pribadi Ibu ya. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang listrik statis tadi. Semoga dapat dipahami. Kerjakan latihannya, jangan lupa. Dan Ibu minta tetap jaga kesehatan kalian dan tetap semangat belajar. Untuk melanjutkan materi berikutnya, Ibu harap kalian bisa baca-baca, bisa dari internet atau buku referensi lainnya. Nah, itu saja yang dapat Ibu berikan. Salah dan kurangnya Ibu mohon maaf. Dan kerjakan latihannya, kirim ke Ibu. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.